Dengan izin Allah, hari ini saya sekalian men-soft launchingkan maskapai kita ya, yang insya Allah bulan November. Jadi nggak dibayar nih. Nggak, pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Oke, bayangin Presiden Republik Indonesia nih, ya, 2024, Yusuf Mansur. Apa? Miskin dicari Baim Wong, saya dicari Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Yusuf Mansur kerap membuat cerita-cerita yang menurut saya fiksi, bahkan terkesan fiktif atau bohong, teman-teman. Pernah dalam sebuah video, Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka hendak melaunching sebuah maskapai, sebuah perusahaan maskapai, teman-teman. Nah, kita mau tanya nih sekarang, di mana perusahaan maskapai tersebut gitu? Apakah ini hanyalah omongan semata? Dan tujuan dari omongan ini itu apa? Apakah sengaja membohongi, sengaja mengatakan hal ini untuk kemudian membuat orang-orang ini takjub? Seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya, teman-teman, bahwa Yusuf Mansur ini pintar, Yusuf Mansur ini cerdas, cerdik, bahkan mungkin terkesan licik, teman-teman. Pasti ada tujuannya Yusuf Mansur mengatakan hal-hal seperti ini. Pasti ada tujuannya. Yusuf Mansur kerap mengungkapkan hal-hal seperti ini, berbohong, mengatakan mengatakan akan melaunching pesawat, mengatakan menjadi komisaris Grab, inilah itulah segala macam. Jangan dipikir bahwa kebohongan ini, kebohongan demi kebohongan ini itu tidak ada tujuannya, teman-teman. Saya melihat bahwa ini dari opini saya pribadi, bahwa ini kemungkinan besar bahwa Yusuf Mansur mengatakan hal-hal seperti ini itu untuk membuat orang takjub, sehingga kemudian tertarik untuk mengikuti semua kata-kata dan perkataan Yusuf Mansur, teman-teman. Buktinya, ada banyak kemudian investor yang sekarang menggugat beliau, yang sekarang menggugat Yusuf Mansur. Dan ada lebih banyak lagi orang-orang yang sudah berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur ini, namun kemudian tidak muncul di permukaan, tidak muncul di media, dan tidak melaporkan kasus ini, hanya berdiam diri, pasrah dengan keadaan saja, teman-teman. Karena kebanyakan korban-korban investasi ini itu ekonomi menengah ke bawah, teman-teman. Jadi agak sulit bagi mereka untuk kemudian melakukan tuntutan, melakukan gugatan seperti yang sekarang diajukan oleh Ibu Ilis Siti Rohmah, teman-teman, di Pengadilan Negeri Bogor. Lalu kemudian Ibu Ilis ini menang di Pengadilan Tinggi Bandung untuk tingkat banding, teman-teman. Mari kita simak salah satu pernyataan Yusuf Mansur yang membuat saya ini cukup lucu, di mana dia dengan terang benderang mengatakan mau melaunching sebuah maskapai, teman-teman. Dengan izin Allah, hari ini saya sekalian men-soft launchingkan maskapai kita ya, yang insya Allah bulan November 2017, 4 pesawat kita insya Allah terbang perdana ke Jeddah ya, 2 pesawat Boeing dan 2 pesawat Airbus. Boeingnya insya Allah 777 dan Airbusnya A320. Makanya kan saya bilang, dream itu betul. Kalau sudah ditaruh di depan, jangan lagi ditaruh di belakang. Taruh di depan dan jangan pernah lagi taruh di belakang. Coba bahasa Arabnya apa? Taruh di depan, nggak usah lagi taruh di belakang. Kalau kita punya mimpi, kalau udah taruh di depan, jangan lagi taruh di belakang. Kalau teman-teman simak, ini mirip dengan ini nggak sih? Mirip dengan kayak pembawa-pembawa acara untuk multi level marketing nggak sih? Jadi kayak dia too good to be true gitu, kayak menjanjikan angin surga gitu. Jadi apa yang diceritakan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Lalu kemudian tadi dia katakan, makanya jangan berhenti untuk dream, mimpi gitu, bermimpi. Yang mana pada akhirnya orang-orang ini ya hanya bermimpi, teman-teman. Yang kemudian menikmati itu semua ya Yusuf Mansur sendiri, teman-teman. Bisa kita pertanyakan kemana uang-uang
investasi batubara ini mengalir, kemana uang-uang pipeline ini mengalir, Hotel City, Kondote Moyavidi, tabung tanah, Umroh Merdeka gitu. Walaupun ini masih dugaan, tapi ini dugaan kuat teman-teman, bahwa semua uang mengalir ini muaranya menujunya ke satu arah gitu, yaitu kemungkinan besar ini hanyalah Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang menikmatinya teman-teman. Kalau misalkan mereka mau mengatakan tidak, lalu kemana duitnya gitu? Kok tiba-tiba investasi batubara mangkrak begitu saja? Kok tiba-tiba Hotel City mangkrak begitu saja? Umroh Merdeka, tabung tanah, Moyavidi, itu kemana duitnya? Kan ini harusnya dipertanyakan teman-teman. Kemana duitnya? Dan kenapa bisa Yusuf Mansur bisa sekaya hari ini gitu? Dari mana Yusuf Mansur punya duit? Usaha apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur sampai kemudian bisa sekaya hari ini, itu dari mana? Kan setiap orang kaya, apalagi konglomerat, Yusuf Mansur ini menurut saya udah masuk konglomerat gitu. Kayaknya udah luar biasa gitu. Harusnya dia punya cerita dong, kayak Buya Yusuf Hamka ketika diwawancarai gitu kan, dia cerita gitu. Dari mana dia memulai, dulu dia bikin usaha ini namun bangkrut, lalu kemudian dia bikin usaha ini itu dan segala macam. Cerita dari Hotman Paris, Deddy Kobuzer dan yang lain sebagainya gitu. Orang-orang kaya tuh punya cerita teman-teman, punya story, true story, punya cerita gitu. Tapi apakah kalian pernah mendengar Yusuf Mansur bercerita dia kenapa bisa sekaya hari ini? Cerita apa yang dibuat oleh Yusuf Mansur? Nggak ada teman-teman. Selain umbar janji sana sini, sedekah sana, umbar sedekah, seperti itulah. Perusahaan apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur kalau memang dia punya cerita gitu? Dan kalau misalkan tidak ada usaha, mungkin dia bisa bercerita bahwa dia dapat dari warisan ini, tapi kan juga tidak terlihat gitu. Keluarga Yusuf Mansur ini kaya raya gitu seperti Yusuf Mansur, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Jadi saya melihat bahwa kemungkinan besar uang-uang ini mengarah ke Yusuf Mansur. Karena yang pertama, kekayaan Yusuf Mansur sampai hari ini, dia kaya raya seperti ini, tidak jelas ceritanya. Dari mana dia sampai bisa kaya seperti hari ini? Usaha apa yang dibangun? Yang kedua, duit-duit yang sudah diinvestasikan oleh para umat ini tidak jelas larinya kemana. Bangkrutnya kenapa? Tutupnya perusahaannya kenapa? Itu tidak jelas. Dua hal ini yang saya pegang sampai hari ini teman-teman. Dari mana dan kemana gitu. Duitnya dari mana dan kemana mengalirnya gitu. Ini dua hal yang bagi saya sangat substansial untuk sebenarnya kita pertanyakan. Mengapa Yusuf Mansur sampai bisa kaya dan bahkan bisa menjadi investor di warung steak and shake? Investor besar teman-teman. Investor besar, bukan main-main. Punya nama di sana gitu. Kalau memang pernyataan dari kami tidak benar, dugaan dari kami tidak benar, ya bantah dong. Buktinya kan pihak warung steak and shake sudah didatangi oleh Pak Darso Arif, namun juga tidak bersuara gitu. Tidak berani berkutik. Tidak berani mengklarifikasi. Pak Darso Arif tidak banyak babi bu ya, hanya sekedar mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur mengenai pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang bergabung ke warung steak and shake. Kan jelas itu pernyataan Yusuf Mansur bahwa di tahun 2010 dia bergabung ke warung steak and shake bersama istrinya, bekerja sama untuk kemudian membangun warung steak and shake bersama Jody Brotosuseno gitu. Lalu di mana kemudian kita mau melihat dan meletakkan hati nurani kita ketika kemudian masih ada yang berkomentar bahwa berhenti min, nggak usah gibah. Berhenti min, nggak usah gibah. Sekali lagi saya katakan gitu. Berbicara gibah, apakah kemudian ketika ada orang yang maling tetangga Anda diam saja? Kan kalau Anda teriak itu namanya gibah gitu. Apakah kemudian ketika ada yang diduga melakukan kejahatan lalu kemudian kita diam saja hanya karena alasan gibah? Apakah teman-teman tidak tahu bahwa ada gibah yang dibolehkan ketika itu kemudian memiliki manfaat buat orang lain gitu? Bukankah kemudian tujuan kita untuk mencegah orang lain agar kemudian terhindar dari upaya-upaya seperti ini gitu? Penipuan-penipuan semacam ini gitu. Pembohongan-pembohongan yang semacam ini gitu. Mari saya tampilkan lagi video. Ini buat kalian-kalian yang kemudian mungkin masih mau mengundang Yusuf Mansur gitu. Maka ketika kemudian saya menginjakkan kaki di bandara New York John F. Kennedy di Amerika Serikat, saya seperti sedang membawa berita gembira buat para penghafal Quran. We are here. Kita ada di sini. Karena sebagai seorang penghafal Quran ada muru'ah, ada izzah. Saya ketika datang ke Silicon Valley, pertanyaan saya begini, apa ada perusahaan di sini yang bisa saya beli? Pertanyaannya saya rubah, Pak. Pertanyaannya bukan jadi nggak nih, jadi nggak dibayar nih. Enggak, pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Kenapa? Karena saya pengen mereka
tahu sedang berbicara dengan seorang penghafal Quran. Oh, saya bukan sombong, tapi ini izzah seorang penghafal Quran. Kenapa kita penghafal Quran jadi yang dibeli? No, saya yang pengen beli. Bagaimana nanti gedung putih kita rubah jadi gedung merah putih? Oke, bayangin Presiden Republik Indonesia nih, ya, 2024 Yusuf Mansur. Oke, amin. Ya. Turun di luar biasa emang orang. Ada yang nggak mau, ada yang mau nggak kalau Yusuf Mansur jadi presiden itu? Luar biasa ya orang satu ini kalau udah berbicara gitu. Apa ya? Ya seperti itu tadi saya katakan bahwa ini mirip-mirip dengan pembawa acara multi level marketing, teman-teman. Multi level marketing yang dalam artian yang ini ya, tanda kutip ya. Multi level marketing kan banyak juga yang bagus gitu. Tapi ini seperti multi level marketing pada umumnya yang kemudian banyak membuat orang-orang ini merana gitu. Hanya makan harapan, teman-teman. Dijanjikan liburan ke luar negeri lah, dapat mobil lah, inilah segala macam. Begitulah Yusuf Mansur berkata-kata gitu. Hingga kemudian membuat orang-orang tertarik untuk investasi kepada dia gitu. Selain dia punya nama yang baik, di waktu itu, selain dia punya nama yang baik, terkenal sebagai ustadz, tokoh ternama, tokoh nasional, termasuk tokoh nasional, public figure dan segala macam, muncul di mana-mana. Perkataan-perkataan dia ini banyak waktu itu yang membuat orang terkecoh gitu. Bayar utang pakai daun lah, ngobrol sama semut, naik pesawat 1000 kali dalam setahun lah, sholat di gedung Google lah, inilah itulah. Pernyataan-pernyataan ini yang kemudian membuat orang begitu yakin untuk berinvestasi kepada dia. Jadi jangan heran teman-teman kalau kemudian banyak orang yang bisa dan mau bergabung dengan bisnis-bisnis yang digalang oleh Yusuf Mansur. Yang mirisnya, semua bisnis yang digalang oleh Yusuf Mansur ini mangkrak gitu. Tapi ketika dia membangun bisnisnya sendiri bersama Jody Bratasuseno, bernama Warung Steak and Shake, kok itu bisa lancar jaya? Pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang untuk kemudian berinvestasi di Warung Steak and Shake? Dan kenapa bisa ketika Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat itu semuanya mangkrak, kecuali bisnis yang dia bangun sendiri, yaitu Warung Steak and Shake? Kok bisa jaya? Kok bisa ada sampai hari ini dan eksis sampai hari ini? Ini dua logika yang sampai hari ini menurut saya lucu gitu. Bukan logika, ini menurut saya adalah kenyataan yang menurut saya itu sangat lucu, teman-teman. Karena sangat berbanding terbalik. Di satu sisi, ketika Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat, yang mana itu mengumpulkan duit umat dengan segala pernyataan dia, inilah itulah segala angin surga, tapi berujung dengan mangkrak. Tapi ketika Yusuf Mansur kemudian berinvestasi di Warung Steak and Shake Jody Bratasuseno, itu berhasil dan sukses sampai hari ini. Semua itu hanya Yusuf Mansur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi paypal kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duit
duitnya dicokot, boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi PayTen kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moyasi di kok gatot, bikin bisnis hotel sipi ya bacot. Semua baik duitnya dicokot, boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.